Hai Sidul Tuber, siapa yang tak tahu legenda Atlantis? Atlantis merupakan kisah paling terkenal tentang kota yang hilang di bumi secara misterius. Kota itu disebut-sebut ditelan lautan dan hilang selamanya. Namun Atlantis bukanlah kisah kota hilang satu-satunya, karena ada banyak kota yang memiliki legenda serupa. Kebanyakan kota-kota tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Namun anehnya sejarah mencatat ada beberapa kota yang sempat hilang ditelan bumi kembali muncul secara misterius. Di mana sejakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dwarka. Dwarka disebut-sebut sebagai Atlantisnya Mahabharata yang terletak di pantai barat semenanjung Ohamandal di sepanjang tepian Sungai Gomti. Dwarka menarik para arkeolog karena hubungannya dengan kisah Mahabharata dan klaim jika kota itu tenggelam layaknya Atlantis. Eksplorasi dan penggalian akhirnya dilakukan di lepas pantai maupun di daratan Laut Arab. Penggalian pertama dilaksanakan sekitar tahun 1963 dan telah memunculkan banyak artefak kuno. Penggalian di sisi laut Dwarka di dua tempat membongkar banyak hal menarik seperti dermaga batu, beberapa pemukiman terendam, jangkar batu berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Ada juga permukiman yang ditemukan terdiri dari bentuk yang mirip dengan benteng pertahanan. Analisis tipografi dari jangkar mengatakan jika Dwarka telah menjadi kota pelabuhan yang berkembang selama era kerajaan Tengah India. Hasil penggalian itu telah membuktikan jika cerita mengenai Raja Krishna memang ada. Demikian pula pertempuran Mahabharata. Çatalhöyük. Sekitar 9.000 tahun yang lalu, sebuah pemukiman di Turki kuno berkembang menjadi sebuah kota. Kota tersebut disebut Çatalhöyük yang menjadi salah satu kota yang pertama kali memiliki gaya hidup bertani yang mengganti kebiasaan nomaden. Para arkeolog akhirnya berhasil menemukan situs tersebut pada pertengahan abad ke-20 melalui penelitian panjang dan ditemukannya ratusan kerangka manusia di sana. Kota tersebut ternyata memiliki sejarah yang sangat kelam. Sekitar tahun 6500 sebelum Masehi, populasi kota Çatalhöyük mencapai puncaknya hingga 8.000 manusia. Pada saat itu, masyarakat di kota Çatalhöyük hidup sangat berdesakan. Mereka bahkan tinggal di perumahan mirip apartemen yang hanya dapat diakses melalui tangga. Kotoran hewan yang ditemukan bersamaan dengan kerangka manusia pada saat penelitian mengindikasikan bahwa hewan dan manusia harus hidup bebarengan karena kurangnya lahan. Hewan peliharaan tersebut menularkan parasit kepada manusia, sampai akhirnya masyarakat Çatalhöyük banyak yang terjangkit virus dan kemudian kota tersebut ditinggalkan. Thonis Herakleien. Thonis Herakleien inilah kota legendaris yang tenggelam di dasar laut Mediterania 1200 tahun yang lalu. Kota ini berabad-abad hanya menjadi legenda sebelum akhirnya ditemukan pada tahun 2000. Para arkeolog menemukan kota ini setelah melakukan penelitian selama 3 tahun. Sebelum menghilang, kota ini berada di mulut delta Sungai Nil. Hingga kini para ilmuwan masih belum tahu pasti apa yang menyebabkan kota yang dibangun pada abad ke-8 sebelum Masehi ini tenggelam sekitar 1200 tahun silam.
Namun salah satu teori menyebut kota ini tenggelam karena terjadi rob atau naiknya air laut ke daratan. Ditambah lagi amblesnya sedimen yang menopang kota ini hingga 12 meter. Teori lain menyebut kota ini musnah karena terjadi bencana alam lain. Selama penggalian, para arkeolog menemukan sisa-sisa sebuah kuil besar, termasuk kolom-kolom batunya, dan sisa-sisa puing sebuah kuil kecil Yunani yang terkubur di bawah sedimen sedalam 1 meter di dasar laut. Pavlopetri. Kota Pavlopetri disebut sebagai satu kota hilang tertua yang tenggelam di Laut Mediterania. Kota ini ditemukan pada 1967 oleh Nicholas Fleming dan dipetakan pada 1968 oleh tim arkeolog. Kota ini terendam sekitar tahun 1000 sebelum Masehi karena gempa bumi pertama dari 3 gempa yang terjadi di daerah tersebut. Meskipun terkikis selama berabad-abad, tata kota masih seperti ribuan tahun yang lalu. Tata kotanya cukup lengkap, termasuk terdapat jalan-jalan, bangunan, dan makam. Shisheng. Tidak seperti mitos kota Atlantis, Shisheng yang berarti kota singa dalam bahasa Mandarin sengaja ditenggelamkan pada 1959. Tujuannya untuk membuat jalan bagi bendungan Xinan dan stasiun tenaga air yang ada di sana. Demi suksesnya proyek tersebut, sekitar 300.000 orang direlokasi. Beberapa di antara penduduk tersebut sebelumnya memiliki keluarga yang tinggal di kota itu selama berabad-abad. Walau berada jauh di dasar air, Shisheng tetap terjaga dengan baik. Lewat serangkaian ekspedisi dan foto-foto bawah laut terungkap, kota ini memiliki 5 gerbang masuk. Ada 2 gerbang yang menghadap ke arah barat dan gerbang di arah mata angin lainnya. Kota singa tersebut juga memiliki jalan-jalan yang lebar dengan 265 gapura yang menampilkan batu-batu singa, naga, burung naga, dan prasasti bersejarah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.